kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Dalam Minggu Palmarum ini, mari dengarkan firman Tuhan dari Injil Matius ayat 21 sampai ayat 1 sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Yesus dilulukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya melemparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dan pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang itu?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kira-kira apa yang mendorong orang yang ramai di Yerusalem menyambut Tuhan Yesus dengan mengatakan, "Hosana, diberkatilah anak Raja Daud. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan"? Saudara-saudaraku yang terkasih, sebagian besar mungkin dari orang banyak itu bersorak-sorai karena konsep berpikir dan kebutuhan mereka. Karena mereka berpikir bahwa Yesus adalah Raja yang melebihi kegagahan daripada Raja Daud dan juga Raja Salomo. Saudara-saudaraku yang terkasih, hal ini nyata setelah Tuhan Yesus ditangkap. Maka kemudian orang yang bersorak Hosana tersebut, mereka juga yang bersorak, salibkanlah dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang membuat kita bersuka cita di dalam ibadah kita, menyerukan Hosana, menyerukan haleluya, menyerukan puji Tuhan? Jangan-jangan kita mau berseru-seru demikian karena kita memiliki konsep yang kita perlukan. Tuhan yang maha menyediakan segalanya bagi kita. Tuhan yang akan memberikan apa yang kita butuhkan. Baik dimulai dari kebutuhan jasmani, sebagaimana orang-orang banyak mengikut Tuhan Yesus karena diberi makan 5.000 orang. Baik juga kebutuhan pemulihan, kesembuhan akan sakit penyakit, karena Tuhan Yesus membuat mujizat-mujizat. Baik juga yaitu keterkenalan nama yang tenar, nama yang populis, karena sebagian orang menganggap di dalam Tuhan maka karir politik dan lain sebagainya akan naik dan akan sukses dalam kehidupan. Fakta dan kenyataannya, jalan salib harus kita lalui. Tentu harus ada yang sakit dari kita. Masing-masing kita juga pernah mengalami kegagalan. Masing-masing kita masih harus diperhadapkan dengan kesulitan untuk mencari makan dan minum. Sebagaimana kesulitan yang dialami dan harus dihadapi oleh Adam pada mula-mulanya. Kalau demikian, apakah kita ketika menghadapi kegagalan, ketika menghadapi kelaparan, ketika menghadapi kesulitan dalam karir politik, ketika menghadapi kesulitan dalam karir pekerjaan dan masing-masing yang kita lakukan keseharian, apakah kemudian kita akan mengkhianati dan mengatakan, "Salibkan Yesus"? Saudaraku yang terkasih, hari ini kita mau diingatkan bagaimana kita dalam Minggu Palmarum ini menyambut Tuhan Yesus dengan sorak Hosana. Kalaupun kita berhasil, maka kita harus mempersembahkan itu sebagai persembahan, sebagai yang perlu untuk Tuhan. Kalau itu perlu untuk Tuhan, maka karir, jabatan, dan kuasa yang ada pada saya
harus saya hempangkan itu menjadi jalan Tuhan untuk mewujudkan kerajaan-Nya di dunia. Tetapi sebaliknya, kalaupun saya mengalami kegagalan, saya harus bersorak-sorak, Hosana. Bahkan dalam penderitaan saya sekalipun, itu perlu dipakai Tuhan untuk mengingatkan orang banyak bahwa dalam penderitaan sekali itu pun Tuhan berkarya untuk menunjukkan bahwa anak-anak Tuhan setia dan penderitaan tidak akan mengalahkan iman orang percaya. Sekalipun penyakit saya tidak disembuhkan, tapi saya harus mampu bersorak Hosana. Karena itu perlu untuk Tuhan. Bahkan dalam masa sakit juga, saya dikuatkan, dimampukan Tuhan untuk bersaksi. Demikian dari seluruh kehidupan ini, kalau kita mengenal jalan Tuhan, jalannya adalah jalan salib. Maka suka dan duka dipakai untuk kebaikan kita. Dalam segala hal kehidupan, mari kita bersorak, Hosana, Hosana, dan mempersembahkan hidup kita sebagai hal yang perlu untuk kemuliaan Tuhan. Selamat menyambut Tuhan, selamat Minggu Palmarum. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah kami menyambut Tuhan senantiasa di dalam hidup kami dengan sorak-sorai. Hosana, dimuliakanlah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Dalam penderitaan, dalam sukacita, ketika kaya dan ketika miskin, ketika sukses dan menghadapi kegagalan, dalam semuanya kami mau bersorak memuji memuliakan nama Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.